Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah, Pak Musliadi SPD MPD, dan juga kepada segenap rekan-rekan mahasiswa yang boleh hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentunya ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini, di mana kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih cara hidup yang sehat itu. Dan tentunya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Bridge Kurniawan Eldat, mahasiswa Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Inggris. Namun sebelum jauh kita membahas soal bagaimana hidup sehat, saya harus memastikan bahwa teman-teman yang hadir pada saat ini tetap dalam keadaan sehat ya. Teman-teman sehat? Luar biasa. Nah, untuk memastikan teman-teman semua sehat dan bersemangat, saya mau mengajak teman-teman belajar sedikit yel-yel hidup sehat. Jadi teks lagunya seperti ini. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Jadi lagunya bakal seperti ini teman-teman. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Jadi gitu ya. Jadi lagu ini kita akan bikin gerakan. Ketika kita mengatakan saya senang, kedua tangan kita ini kita taruh di dada. Ketika kita mengatakan saya sehat, dua tangan kita angkat sebahu, kita kepalkan seperti ini. Dan ketika kita mengatakan saya bersemangat, maka salah satu tangan kita, baik kiri maupun kanan bisa aja, kita angkat tinggi-tinggi ya. Jadi lagunya bakal seperti ini dengan gerakannya. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Ya, oke ya. Oke, kita akan bersama-sama. Silakan berdiri, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini yang isinya adalah bahwa kita sehat dan kita bersemangat ya. Oke. Kita akan memulai bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Asik ya, sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi ya. Itu yang di belakang kayaknya kurang semangat deh. Ya, berdiri ya bersama-sama ya. Kita ulang sekali lagi ya. Lagu ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Ya luar biasa. Jadi lagu ini mengatakan bahwa saya senang, saya bersemangat. Saya percaya juga bahwa teman-teman Bapak Ibu Saudara sudah dalam keadaan bersemangat ya. Dan tentunya juga dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Oke teman-teman, thank you banget. Silahkan duduk. Ya, luar biasa ya. Oke, sekarang kita kembali kepada topik kita, di mana hari ini kita akan bersama-sama membahas pentingnya menjaga kesehatan. Akhir-akhir ini, kesehatan adalah hal yang paling didambakan dan diinginkan semua orang. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19. Semua orang berusaha agar tetap sehat dan tetap kuat. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum pandemi, banyak orang mengabaikan atau kurang memperhatikan yang namanya kesehatan. Salah satu contoh kecilnya adalah, dulu sebelum pandemi, berjemur pukul 10 pagi adalah hal yang sepele buat sebagian besar orang, utamanya penduduk Indonesia. Hanya orang-orang tertentu yang keluar pagi dan melakukan rutinitas tersebut. Hanya orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Nah, coba sekarang semua orang berusaha hidup sehat. Kenapa? Ya agar tidak dijauhi sesama manusia dan tidak merasa dikucilkan. Melihat kondisi
kondisi sekarang ya, orang terlihat lemah sedikit, kita enggan untuk mendekat, enggan untuk ngobrol, ataupun salaman sekalipun. Karena di pikiran kita udah terlintas terlebih dahulu, jangan-jangan nih orang kena COVID ya kan? Iya, orang lemah sedikit dibilang COVID, padahal bisa aja dia mungkin lagi mikirin utangnya numpuk atau tugasnya numpuk gitu kan. Tapi karena Ratu aja yang kurang bersemangat, orang lain bisa aja berasumsi, jangan-jangan nih orang kena COVID, ya kan? Nah, itu sedikit gambaran ya, kenapa kesehatan itu sangat penting. Nah, berikut ada beberapa tips and trick bagaimana cara menjaga kesehatan. Ya, meskipun ini merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Namun hitung-hitung ini sebagai pengingat kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan. Apa saja tips and triknya? Ini dia. Yang pertama adalah menjaga pola makan yang teratur. Ya. Kenapa kita harus menjaga pola makan yang teratur? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya penyakit MAH. Ini juga bukan masalah makanan doang, akan tetapi kita juga harus memperhatikan dan memastikan bahwa apa yang akan kita konsumsi adalah makanan yang sehat dan bergizi. Nah, poin yang kedua adalah olahraga yang teratur. Ini dibutuhkan untuk tetap menjaga kebugaran tubuh, agar otot-otot dan persendian tidak kaku. Cukup lakukan light exercise atau olahraga ringan, 15 menit saja sudah cukup untuk memulai pagi Anda, agar setiap aktivitas dan kegiatan berjalan dengan lancar. Sebagai catatan untuk kita semua, olahraga teratur dapat meningkatkan metabolisme dan imun tubuh. Yang ketiga adalah kendalikan stres. Menurut para ahli, pemicu turunnya imun yang berlebih karena adanya kecemasan berlebih, atau yang familiar kita sebut stres. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa yang namanya manusia itu tidak luput dari problema kehidupan. Akan tetapi semua itu ada jalan keluarnya. Nah, ketika kita udah pahami itu, dengan begitu jika ada masalah, kita tidak akan terlalu ambil pusing. Dengan begitu pun kita meminimalisir kemungkinan timbulnya penyakit diakibatkan oleh stres ya teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah kita juga harus selalu memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal kita selalu dalam keadaan bersih. Kenapa? Agar terhindar dari serangan atau gangguan kuman dan juga serangga gitu ya. Oke, ini dia poin yang kelima, yaitu menghindari miras dan rokok. Ya, yang menjadi masalah utama dalam kalangan masyarakat Indonesia adalah rokok, di mana perokok tidak mengenal usia lagi. Mulai dari anak-anak yang masih kecil, yang seharusnya mereka masih duduk dalam bangku sekolah, SD contohnya ya, sudah ikut-ikutan merokok. Hingga orang yang sudah lanjut usia sekalipun masih merokok. Padahal jelas-jelas di setiap bungkus rokok sudah ada ditulis bahwa merokok tidak ada untungnya sama sekali, hanya merugikan. Bukan hanya merugikan mereka yang merokok, juga orang-orang di sekitar perokok tersebut juga ikut dirugikan. Untuk itu butuh yang namanya edukasi lebih, dan tentunya ini dari kesadaran setiap pribadi ya. Untuk mereka yang sayang keluarga, yang sayang diri sendiri, sangat disarankan untuk tidak menyentuh rokok, miras, apalagi yang namanya obat terlarang ya. Karena bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa kita menyayangi mereka atau menyayangi dia, sementara kesehatan kita sendiri tidak diperdulikan, atau dengan kata lain kita abaikan ya. Luar biasa ya teman-teman. Untuk itu mulai sekarang sekiranya kita merasa bahwa kita memerlukan kesehatan, jangan malas-malasan, dan sebaliknya harus banyak olahraga, pola makan yang teratur dan sehat tentunya. Jangan lupa buahnya juga ya kan. Apalagi di masa pandemi ini harus banyak olahraga, dan juga tentunya juga patuhi protokol kesehatan ya, menggunakan masker ketika keluar rumah ya. Tetap bawa hand sanitizer segala macam ya, untuk tetap menjaga kesehatan. Karena yang namanya musibah tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tetapi seperti pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. So I think that's all. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua, dan juga kepada Bapak Musliadi SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah.
Terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti acara ini, mulai dari awal hingga akhir. Selebihnya saya Bridge Kurniawan Eldat secara pribadi memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dengan begitu, acara kita pada hari ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa.